Jadi ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya masih bisa ketemu di pagi hari ini. Masih dalam suasana lebaran ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga kalian selama kemarin liburan lebaran kalian diberikan selalu kesehatan, selalu diberikan perlindungan ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa menjalani kehidupan aktivitas yang akan kalian lakukan ya. Oke, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan melanjutkan ya materi bukan materi presentasi mungkin ya bagi yang sudah ada di bab 4 artinya kalau sudah bab 4 berarti kalian sudah menuju ke kuesioner ya. Oke, tadi Fatima sudah menyampaikan bahwa kuesionernya sudah disebar ya. Halo? Iya, baru keisi 34 orang. Wow, keren. 34 dari berapa? Dari berapa responden? Dari berapa kuesioner yang disebar? Dari 50. Oh, dari 50. Berarti sudah lebih dari 50%-nya ya? Iya. Hampir 60% ya. Kira-kira sampai 100%-nya kapan nih? Mungkin lusa bisa. Oh, lusa. Oke. Junairah sudah sampai mana proses penyebaran angketnya? Kalau angketnya mah kan saya cuman lingkupnya kan cuman di sekolah, jadi lebih gampang Bu. Oh, jadi wawancara. karena memang murid kelas 10 ya, 10 angkatan kalian ya? Iya, sama ibu gurunya juga mungkin. Oh, sama ada gurunya juga siapa nih? Berapa responden yang mau diteliti datanya? Kurang tahu soalnya masih mau kira-kira yang bakalan bisa ngejawab. Ya mau ditanya-tanya siapa kayak gitu. Oh, tapi kalau jangan dikira kalau mungkin bisa misalnya perwakilan dari murid 10 orang, dari guru 5 orang, jadi respondennya 15. Karena kan murid di Butari nggak terlalu banyak. Kelas 10-nya apalagi IPA IPS cuma berapa orang gitu ya. Iya, Bu. Kita aja 10, 5 lah. 5 murid, 5 guru, 5 murid, 10 murid gitu ya. Bisa udah berapa persen? Belum terkumpul ya? Belum. Oh, belum. Oke ya, minimal 15 ya. Untuk yang lainnya Eja gimana Eja? Sudah sampai kemana pengumpulan datanya Eja? Aku udah buat Google Form-nya, cuman belum aku bagiin. Oh, belum dibagiin ya. Kalau misalnya sudah dibikin dan waktu itu udah di-ACC kan sama Ibu itunya kuesionernya? Udah. Ya tinggal dikirimin aja biar segera bisa diproses nanti. Kita kan nanti ke proses pengolahan data. Kalau sudah terkumpul kuesionernya. Ya. Oke, yang lainnya juga berharap bisa sudah menyediakan kuesionernya dan bisa menyebarkannya dan akhirnya kalian bisa menerima hasil dari data yang sudah sudah terkumpul kembali gitu ya, seperti itu. Oke, hari ini Ibu ke materi dulu tentang pengolahan data gitu ya. Di mana pengolahan data ini berguna untuk kalian bisa mengolah di bab 4. Karena bab 4 ini adalah pengujian proses analisis data gitu ya. Jadi diuji nanti data dari yang sudah kalian peroleh. Rizky gimana Rizky? Sampai di mana kuesionernya? Halo? Aku masih belum ngerjain lagi, Bu. Oh, belum ngerjain lagi. Atuh nah mandek. Iya. Kan proses screeningnya sudah ke bab 4. Kan bab 3 sudah kemarin ke presentasi ya, sudah sampai bab kemarin presentasi bab berapa sih? Bab 2. Sekarang ya tinggal mulai bab 3. Sekarang mulai bab 3. Nah, bab 3 itu sebetulnya kan hanya mencantumkan apa metodenya, apa jenis penelitiannya, bagaimana
metode pengumpulan datanya, sebetulnya kan gitu-gitu aja. Nah, yang terpenting adalah proses penyelesaian di bab 4, menguji proses data gitu ya, pengolahan data gitu ya. Oke, nah hari ini kan tadi udah Ibu sampaikan bagi yang belum presentasi, diberikan kesempatan hari ini ya. Tapi sebelumnya Ibu mau kasih materi tentang itu dulu, pengolahan data ya. Udah Ibu share nggak di grup? Belum ya? Ada nggak? Belum, Bu. Yang Ibu. mana? Hah? Belum? Atau gimana? Mau yang mana? Ya, gimana? Yang tadi Ibu bilang apa tadi internetnya ya? Jadi hari ini ada yang mau Ibu sampaikan materinya yang berkaitan dengan pengolahan data. Ini berhubungan dengan bab 4 gitu ya. Jadi nanti pada saat kalian sudah memperoleh data dari yang sudah kalian sebar dan kan kembali lagi itu data nanti yang akan kalian proses. Harus kalian olah gitu. Nah, dalam proses pengolahan data itu ada 3 tahapan yang harus dilalui. Itu ada editing, coding dan tabulating gitu, seperti itu. Nah, tapi pada kesempatan hari ini kita juga akan presentasi bagi yang belum kemarin. Sudah Ibu tunjuk ada Arya, ada Fikri, ada Fatim, ada Urwatun, Wusko. Ada siap? Halo? Pada nggak ada Bu? Pada nggak hadir? Ada Arya aja ya? Oke. Iya, Bu. Ya untuk Arya, siap nggak ya? Arya, presentasi bab 1 dan 2-nya? Halo? 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 Arya, apakah sudah hadir? Atun? Atun udah hadir belum? Belum, Bu. Belum. Arya yang hadir. Arya. Fikri gimana Fikri? Belum juga ya? Belum ada. Iya, ada. nggak ada Bu. Halo? Sudah lihat. Sudah. Kelihatan nggak? Ya, Kelihatan, terlihat Bu. Bu. Ya, ini saja hari ini ada pengolahan data yang akan kalian lakukan untuk diproses bab 4 ya. Di sini pengolahan data ini ada melalui 3 proses. Kelihatan kan? Yang pertama ada editing ya. Edit itu adalah proses memeriksa data yang telah terkumpul. Contohnya begini, kalian itu harus lebih detail lagi pada saat kalian sudah membuat kuesioner itu sudah tersebar, maka kalian periksa lagi itu kelengkapan isiannya, ya, keterbacaannya, kejelasan jawabannya, misalnya ada jawaban yang masih ragu, kalau misalnya ada nomor handphonenya yang bisa dihubungi, ditegaskan kembali, ditanyakan kembali jawaban yang sebenarnya itu seperti apa, gitu ya. Nah, jadi di sini untuk sebetulnya memeriksa kembali editing itu ya, proses memeriksa kembali lah ya. Terus di sini ada untuk melihat kejelasan jawaban, relevansi jawaban, dan keseragaman satuan data yang digunakan. Pada saat melakukan proses edit, peneliti tidak boleh menggandakan jawaban, angka, atau pertanyaan-pertanyaan dengan maksud tertentu. Artinya gini, betul-betul kalian itu harus valid, datanya harus sesuai apa yang diberikan oleh si responden. Paham? Halo? Misalnya gini, tadi Sasabila ya. Sasabila itu sudah menyebarkan 50. Nah, pada saat 50 itu kembali, satu persatu diperiksa lagi. Ya, diperiksa lagi misalnya si X ini jawaban nomor 1. Oh ya, nanti tanya dulu. Sasabila ada berapa pertanyaan ya? Halo?
Ada berapa pertanyaan yang dicantumkan dalam kuesioner kamu? Sebentar Bu, saya cek dulu. Ada 7. Ada 7. Nah, dari ketujuh jawab itu PG. Pilihan ganda Ada atau tertutup atau terbuka? ada juga yang pertanyaan terbuka. Oh, nah untuk pertanyaan terbuka itu kan ada jawaban yang mungkin meragukan atau kurang jelas arahnya. Di proses editing ini, kamu bisa bertanya kembali kepada si responden tersebut, menegaskan kembali jawabannya itu seperti apa, ya. Jadi proses editing itu proses memeriksa kembali dari 7 pertanyaan, apakah jawaban setiap responden itu udah pasti, udah yakin jawabannya seperti itu. Kalau masih ada keraguan, masih ada yang perlu dipertanyakan, silakan ditanyakan kembali. Nah, itu ada di proses editing. Ya, dan yang paling penting peneliti tidak boleh mengganti jawaban. Misalnya gini, oh ragu, terus kamu langsung ganti aja, oh jawabannya ini aja. Nah, kamu nggak boleh seperti itu. Sebagai peneliti tidak boleh mengganti jawaban atau angka yang tersedia yang diberikan oleh responden supaya penelitiannya valid. Paham? Paham, Bu. Editing seperti itu ya. Kemarin waktu di materi PHB ada proses ini, tapi kan belum dijelaskan. Makanya masih banyak yang masih salah ya. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu jelaskan kembali ya. Oke, Junaira bisa dimengerti tentang editing? Bisa, Bu. Bisa. Oke, sebelum melanjutkan yuk kita screenshot dulu biar tahu Ibu siapa aja yang hari ini hadir. Kelas 10 IPS. Siap, siapa Kisti untuk men-screenshot? Ya Bu, sebentar saya cari kerudung dulu. Oke, silakan. Untuk yang lainnya sama ini juga ini ya on cam. Sudah? Sudah siap? Stok muncul semuanya? Yang lainnya? Rizky kok kameranya masih kosong di sini? Oke, berarti ini dulu ya. Oke, udah muncul. Udah? Tapi belum pada muncul. 1, 2, 3. Ada semuanya hadir? Ada Udah semuanya? ada. Udah ada. Ada berapa orang? 1. 7. Ada 2, 3, 4, 5. 7. 5. Yang 5. Oke, ya sudah kalau sudah ya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah proses coding. Nah, apa sih coding? Nah, coding ini adalah proses kegiatan memberikan kode pada setiap data yang terkumpul, ya, yang terkumpul dari tiap instrumen penelitian. Pemberian kode ini bertujuan memudahkan dalam menganalisis dan menafsirkan data, ya. Dalam penelitian kuantitatif, kode yang sering digunakan berbentuk angka. Contoh misalnya seperti ini. Kamu kan tadi misalnya Sesabila ada 7 ya, ada 7 pertanyaan. Nah, 7 pertanyaan ini, misalnya kamu kelompokkan memberikan kode dengan kode pertanyaan pertama adalah kodenya 1.
ya. Nanti untuk yang 50 itu dari pertanyaan 1 itu kamu nanti kelompokkan, ya. Misalnya pertanyaan 1 itu misalnya kodenya A. Maka dari 50 itu nanti yang menjawab gini, maksudnya yang pertanyaan pertama itu untuk jawaban A ada berapa option pertanyaan pertama jawabannya? Ada 4. Ada 4. Berarti misalnya kamu kelompokkan ada 50 nih, ada 50 responden, maka kamu kelompokkan misalnya nomor berapa yang jawab A, nomor berapa yang jawab B, responden berapa yang jawab C. Nanti misalnya ketemu sampai kamu kelompokkan itu, misalnya yang pertanyaan nomor 1 itu ada yang menjawab A misalnya 20, yang jawab B 10, jawab C 10, berarti jawaban yang D ada 10 orang. Nah, jadi caranya itu dikelompokkan. Jadi kamu misalnya bikin dulu ini tabel misalnya ya. Nomor pertanyaan. Gimana ya cara Ibu menuliskannya? Misalnya di sini kamu bikin tabelnya ada tabel pertama adalah nomor, yang kedua pertanyaan nomor 1, terus langsung ada berikutnya itu ada pertanyaan A, B, C, jawaban A, B, C, D. Nanti terakhir kamu di situ sudah bisa mengelompokkan ya, siapa saja yang menjawab B, siapa yang menjawab C atau menjawab D ya, sampai akhirnya kamu nanti ketahuan berapa jumlahnya. Nah, misalnya yang jawab tadi itu misalnya 20 orang, ya. Yang jawab B 10 orang. Nah, nanti kamu hitung 20 orang ini berapa persen dari 50? Dari 50 kan keseluruhannya kan 50%. 50% kan 50 responden. Nah, yang menjawab A itu 20%. Nah, kamu berarti menghitung 20% dari 50 itu 20 dari 50 itu berapa persen? Paham nggak? Paham. Nah, misalnya jadi nomor 1, nanti kamu bikin pengelompokannya ya, diberikan kode. Jawaban nomor 1 itu misalnya, pertanyaan nomor 1 itu jawaban yang A itu misalnya 20 orang itu misalnya berarti 60%. Ya. Kan kalau, kok 60? Dari 50, 25, 40% misalnya. Terus yang jawaban B karena tadi 10 orang berarti 20%. Jawaban C 10 orang 20%. Jawaban D 20 orang 40, maksudnya berapa persen? 30 lah ya, 30%. Yang A juga 30%. Jadi totalnya 100%. Nah, jadi dari 5 pertanyaan ini, dari 50 responden ini sudah ketahuan jawaban A misalnya berapa persen, jawaban B berapa persen. Itu nomor 1, pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2 berikutnya sama seperti itu. Nah, itu ada di proses coding. Bisa dimengerti semuanya? Halo? Bisa, Ibu. Ya. Nah, itu seperti itu proses coding. Nah, setelah ada proses coding, jadi nanti dari yang ini contohnya Ibu ambil contoh dari dari Fatima ya. Jadi ada 7 pertanyaan, berarti ada 7 kelompok jawaban. Ya. Berarti dari pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga itu memiliki persentase masing-masing ya. Misalnya yang nomor pertanyaan ke-1 yang ngejawab A berapa persen, sampai jawab D berapa persen, begitupun seterusnya sampai pertanyaan nomor 7. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Ya, sekarang baru proses ketiganya. Ketiganya itu adalah tabulasi, proses tabulasi. Bagaimana ini? Nah, tabulasi merupakan proses memasukkan data yang sudah dikelompokkan dalam tabel tadi. Ya, yang sudah dikelompokkan tadi dimasukkan dalam tabel.
ya. Nah, tabulasi ini dapat melalui beberapa cara. Yang pertama, ada tabulasi langsung. Kedua, lembaran kode. Tabulasi langsung itu adalah data dari kuesioner secara langsung ditabulasi seperti yang Ibu maksudkan. Misalnya nanti tabulasi tabelnya yang pertama, pertanyaan pertama, jawaban A berapa persen, jawaban B berapa persen, jawaban C berapa persen, ya. Terus berikutnya, yang kedua, lembaran kode. Tabulasi ini dapat dikerjakan menggunakan komputer. Tabulasi ini lebih efisien dan efektif apabila jumlah responden mengikuti banyak dan bersifat heterogen. Contoh seperti yang dalam contoh KTI yang sudah Ibu share. Ada kan di situ ada yang membuat diagram lingkaran, ada yang membuat diagram batang, paham? Paham, Ibu. Mau nanya heterogen itu apa, Bu? Heterogen itu beraneka ragam, macam-macam. Jenis pertanyaannya misalnya jumlah responden yang dipilih banyak bersifat heterogen. Jadi tidak heterogen itu tidak misalnya tidak respondennya gitu ya. Respondennya itu dari berbagai usia seperti Salsabila nih, Salsabila. Fatimah itu ini heterogen karena dia menyebarkan secara umum, luas. Ada yang mengisi usianya beragam, ada mungkin usia. Tapi dibatasi nggak kemana usianya? Fatimah, usia remaja? Dibatasi. Dibatasi. Usia berapa yang menjawab? Dibatasi. Usia Dari berapa? usia 16 sampai 21. Oke, berarti itu nggak terlalu beragam ya. Berarti masuk ke usia remaja ya, usia segitu teh ya. Remaja dewasa dini lah ya, seperti itu. Nah, jadi heterogen itu beraneka ragam, yang responden yang mengisinya. Misalnya contohnya penelitiannya Eja nih. Dengan Eja kan Eja bertanya tentang bagaimana cara usaha dalam menghadapi usaha dalam menghadapi COVID ya. Maksudnya masyarakat dalam menjaga dari COVID ini. Dia Eja itu kan menyebarkan kuesioner. Nah, kuesionernya ini kan Eja kepada siapa saja kan, warga masyarakat kan, dari kalangan usia, dari kalangan jenis pekerjaan gitu. Pokoknya warga masyarakat sekitar jalan kampus. Itu kan enggak Eja seperti itu? Iya, Bu. Nah, berarti itu heterogen. Ya, usianya dari berbagai yang kalau homogen itu cenderung sama. Biasanya seperti yang Junaira berikan datanya kepada teman kamu yang sama-sama angkatan kamu kelas 10. Ya, itu cenderung homogen. Latar belakangnya sama, dari murid SMA plus Mutohari, usianya hampir sama. Itu lebih homogen. Ya. Terus rentan usianya, kemampuannya hampir sama lah, itu homogen. Itu ya Rizky ya, maksudnya heterogen ya. Oke, berikutnya di sini ada tabel frekuensi. Dilakukan sebelum proses analisis data. Tabel frekuensi dijadikan dasar pembuatan analisis. Tabel frekuensi mencatat dan menyajikan jumlah peristiwa yang diamati. Pengukuran data dan penelitian kuantitatif secara sederhana dapat dilakukan dengan menghitung tendensi sentral terdiri dari mean, median, modus. Nah, makanya kenapa ada materi yang kemarin Ibu sampaikan tentang rata-rata, tentang modus gitu ya, mean, modus dan median gitu. Untuk mengolah data ini sebetulnya ya. Tapi kalau misalnya kamu masih mendapatkan kesulitan untuk menggunakan cara yang ketiga, kamu cukup menggunakan kode yang ini aja, yang nomor 1, seperti yang sudah ada contohnya. Setelah kamu contohnya di karya tulis ilmiah yang udah Ibu share ya, yang kakak kelas sebelumnya, kamu di situ setelah kamu misalnya memperoleh presentasi dengan mentabulasi, kamu nanti membuat diagramnya untuk diberikan suatu kesimpulan, misalnya menggunakan diagram batang atau diagram lingkaran gitu ya.
Misalnya setelah diketahui, misalnya untuk pertanyaan 1, diagramnya seperti diagram lingkarannya seperti apa. Di situ kamu tuliskan pertanyaannya dulu, terus diagramnya itu ada jawaban A, B, C, dan D ya. Fatima contohnya punya Fatima. Nanti yang A jawab berapa persen, yang jawabannya B berapa persen, jawaban C dan seterusnya dari nomor 1. Nanti begitu juga pertanyaan nomor 2. Ya, bisa mungkin ya seperti itu dilakukan. Halo? Ada yang mau ditanyakan kembali tentang proses data ini, pengolahan data ini? Ya? Halo? Kayaknya nggak ada, Bu. Enggak, Bu. Oke, nanti mungkin kalau sudah ada bentuk fisiknya, mungkin ya sudah ada itunya apa namanya hasil datanya, pasti akan ini apa akan ketemu masalahnya, bagaimana caranya gitu ya. Nah caranya ya tadi ikutin seperti yang tadi disampaikan. Pertama kamu lakukan coding dulu, proses editing dulu, ngedit dulu gitu ya. Bagaimana cara prosesnya itu diperiksa lagi kuesionernya masing-masing dari setiap responden. Apakah dia sudah menjawab jelas, tulisannya sudah kebaca, jawabannya sudah yakin gitu ya, tidak ragu. Kalau masih ada keraguan, nanti kamu bisa bertanya kembali sama sama responden yang kamu sudah berikan kuesionernya ya. Nah, setelah kamu editing, maka lakukan coding, memberikan kode ya itu mah gimana kamu saja mengelompokkan lah ya, istilahnya mengelompokkan jawaban gitu ya. Misalnya dari 50 tadi nomor pertanyaan nomor 1 berapa sih jawaban yang menjawab pertanyaan jawaban A, siapa sih yang menjawab B, dikelompokkan sama kamu gitu ya. Nah, setelah itu maka kamu mendapatkan datanya berapa persen pertanyaan pertama, jawaban A, jawaban B, berapa persen pertanyaan kedua, jawaban A berapa persen, jawaban B berapa persen. Nah, setelah mendapatkan data itu kamu masuk ke proses tabulasi gitu ya, untuk nantinya diteruskan ke dalam diagram, bisa diagram lingkaran, bisa diagram batang gitu ya, seperti yang sudah dicontohkan dalam contoh KTI yang sebelumnya ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan kembali tentang proses pengolahan data hari ini yang Ibu sampaikan? Enggak ada, Bu. Cuman Ibu kan ini pengolahan data buat data kuantitatif. Ya. Kalau yang kualitatif itu gimana ya? Ya, sama aja sebetulnya gitu. Yang kualitatif. Ya, kan yang penting gini. Kalau misalnya ada data kuesioner gitu ya yang disebar, berarti di situ kan muncul angka. Ya. Muncul angka presentasi. Contohnya tadi seperti Fatima. Fatima itu kan menyebarkan 50 responden kepada 50 responden. Maka nanti kan akan jadi nanti akhirnya dari data itu akan bisa disimpulkan. Ya. Akan dapat disimpulkan menjadi sebuah kesimpulan atau jawaban dari analisis dari hipotesa. Ya. Jadi bab 4 ini adalah menguji hipotesis gitu. Apakah hipotesisnya itu hipotesis kerja atau hipotesis nol gitu ya. Karena di dalam bab 4 ini kan sebetulnya merupakan pengujian bab hipotesis, bab rumusan masalah. Ya. Jadi kalaupun misalnya walaupun di sini datanya, di sini kan data kuantitatif, kualitatif. Kalau kualitatif seperti apa? Kualitatif mungkin kalau pada akhirnya dia menyebarkan angket, itu akan berarti kuantitatif. Ya. Sehingga nanti akan mendapatkan suatu kesimpulan. Bagaimana hasil kesimpulannya? Ya, seperti itu. Kecuali kalau yang misalnya tidak menggunakan kuesioner, misalnya dia cukup dengan literasi.
Kalau literasi berarti kan pembahasannya uraian kalimat, deskripsi saja. Ya, coba Ibu mau tanya dari kalian di sini ada berapa orang yang tidak menyebar angket? Halo? Yang tidak apa belum, Bu? Christine, apa? Yang tidak apa belum? Tanya aja Sandi. Yang tidak apa belum? Yang tidak menggunakan angket. Artinya dia menggunakan metode pengumpulan datanya lewat literasi. Oh. Ada enggak? Kalau Atau semuanya menggunakan data, angket? Kalau semuanya menggunakan angket, berarti itu seolah-olah kaliannya memang menganalisis data. Kecuali kalau datanya hanya melalui literasi. Kalau literasi kan tidak menyebarkan angket, tidak apa ya, menjawab hipotesisnya, menguji hipotesisnya lewat deskripsi literasi dari hasil yang dia baca. Ya, misalnya literasinya tidak selalu dari buku, bisa aja dari web, bisa aja cari searching gitu ya. Hanya pada saat mengambil datanya secara literasi, jangan lupa sumbernya dicantumkan, ya. Kalau nggak salah semuanya ini rata-rata menggunakan literasi, menggunakan ini ya, kuesioner. Fatimah juga menggunakan kuesioner. No? Iya, bukannya rata-rata mah pakai angket semua. Oke, berapa orang respondennya? No? 15. 15. 15 dulu. Fatimah di respondennya di kelas 10 juga. 10 IPS juga. Iya. Iya. Cuman beda ya, beda ininya, beda variabelnya yang ditanyakan mungkin ya dengan Pinawira. Kalau Arya? Arya mana nih Arya? Arya hadir. Halo? Arya? Nah, jadi seperti itu. Kalau memang menggunakan kuesioner yang sudah disebarkan, berarti kalian harus melalui proses pengolahan data. Ya, kecuali kalau akhirnya kalian tidak menyebarkan angket, tidak mendapatkan data yang langsung diterima dari responden, kalian menguji hipotesisnya melalui literasi, cara pengumpulan datanya, ya, melalui pengumpulan datanya melalui proses literasi. Ya, biasanya kalau yang begitu hanya deskripsi, nanti akhirnya menggambarkan kualitatif jadinya, bukan kuantitatif. Ya, hanya mendeskripsikan apa yang menjadi hipotesanya, gitu. Ya, oke. Ini nggak ada yang mau siap untuk presentasi, yang belum, nggak mau memanfaatkan kesempatannya. Urwatun nggak masuk. Fatur juga nggak masuk ya? Pada gak ada, Ibu. Arya juga. Namanya Ibu sebutin di grup pada nggak datang. Habis menyerah ya, sebelum berperang sudah menyerah. Oke, nggak apa-apa, biarpun kalau nggak presentasi ya artinya nanti minus di. Oke ya, berarti kita lanjutkan ya. Yang materi yang tadi ya tentang pengolahan data berarti sudah disampaikan bahwa pada dasarnya proses pengolahan data itu ada 3 proses. Yang pertama proses editing, coding, dan tabulasi ya. Nah, ketiga proses itu bisa digunakan pada saat nanti kalian mengolah bab 4 ya, dalam proses pengujian hipotesis kalian atau rumusan masalah kalian ya. Nah, pada saat kalian
memproses bab 4 itu harus segera dilakukan setelah kalian menerima semua data yang sudah tersebar. Ya, harus kalian harus membuat timing waktu, ya, karena gini, sebelum kalian, bukan sebelum, pas waktunya kalian jadwal sosiologi, KPI itu harus sudah selesai 5 bab itu, ya. Jadi kalian itu harus dari sekarang itu sudah bisa mengumpulkan data yang sudah disebarkan untuk diolah, untuk diproses sampai nanti kalian bisa membuat suatu kesimpulan. Ya, makanya harus betul-betul sekarang harus bisa membagi waktu. Gimana caranya? Yang kalian sudah lakukan hari ini, nanti di tanggal 7 Juni KPI sudah selesai. Ya, oke, seperti itu. Semoga kalian semua bisa melaksanakan sampai bab 5-nya tuntas. Semua bab tuntas. Ya. Makanya ini adalah suatu proses yang mungkin harus agak cepat kerjanya. Ya, kayak tadi, kenapa belum disebar? Sebetulnya harusnya sudah tersebar, bahkan harusnya udah balik lagi. Ya. Junaira, Fatima, Ya, harus sudah balik lagi kalau memang menggunakan angket. Kecuali kalau memang tidak menggunakan angket. Ya, mungkin kalau sekarang tidak bisa ketemu dengan kondisi pandemi seperti ini, ya menggunakan Google Form. Ya, manfaatkan sebaik mungkin waktunya sampai nanti tanggal 7 itu sudah kamu bisa tuntaskan, bisa diselesaikan, ya, sudah menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Ya, cek lagi cara penulisannya, ya, yang sudah tadi Ibu kemarin sampaikan. Jangan lupa menggunakan rambu-rambunya seperti hurufnya apa, jenis nomornya nomor berapa, ya, tata letaknya seperti apa, itu harus sudah fix gitu, ya. Jadi tanggal 7 adalah tolong informasikan kepada semuanya juga, tanggal 7 batas akhir pengumpulan KTI karya tulis kalian secara ini soft copy, tidak usah hard copy, ya. Kalau hard copy mungkin harus dalam bentuk bukti fisik gitu ya, ada yang di print sama kalian. Tapi Ibu tidak mau memberatkan kalian, cukup dengan soft copy-nya saja. Ya, jadi informasikan kepada yang belum hadir hari ini bahwa pengumpulan karya tulis ilmiah harus sudah fix, sudah masuk tanggal 7 Juni untuk dilakukan penilaian dalam menentukan penilaian kenaikan kelas kalian. Ya, kalian membuat suatu karya tulis yang baik itu adalah berujung positif, berujung manfaat yang baik juga untuk kalian. Ya, karya tulis ini adalah poinnya besar. Karena karya tulis ini adalah suatu bentuk realisasi dari materi semester pertama, semester kedua. Dari mulai apa itu penelitian, jenis-jenis penelitian, macam-macam penelitian, data, populasi dan responden, macam-macam populasi, gitu ya. Nah itu kan itu teorinya, ya, itu teorinya. Sementara bentuk fisiknya dari materi semester 2 itu adalah bentuknya adalah karya tulis ilmiah. Ya, bagaimana kalian menentukan judul, kalian menentukan rumusan masalahnya, gitu ya, seperti itu. Jadi betul-betul ini adalah bentuk karya yang kalian persembahkan untuk menunjukkan performa kalian selama semester 2 ini. Ya. Nah, itu adalah sebagai bentuk bagaimana kalian bisa mengikuti pembelajaran sosiologi di era pandemi seperti ini, walaupun melalui proses daring, tapi apakah kalian bisa memaksimalkan cara belajar, kerja, karya kalian selama di pandemi ini, ya. Nanti akan Ibu lihat di dalam hasil karya tulis ini ya kalian. Ada yang udah aja, asal aja, yang penting ada, ya terserah kalau seperti itu. Tapi kalian tidak berarti memaksimalkan kemampuan yang sudah kalian miliki.
ya, karena setiap bab itu teorinya udah Ibu ajarkan, ya. Setiap bab itu udah dibimbing, ya. Kemarin memang presentasi sudah sampai bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 belum sempat, ya, karena terbatas waktu, ya. Nanti Ibu akan lihatnya di dalam karya tulis yang kalian kumpulkan, ya, seperti itu. Oke, barangkali apa ya namanya yang harus kalian perhatikan adalah batas pengumpulan yang tanggal 7 dalam bentuk soft copy dari bab 1 sampai bab 2, ya, sampai bab 5, artinya bahwa kalian tuh dari mulai kata pengantar, dari mulai daftar isi, cover dulu, cover, daftar isi, kata pengantar, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan ini daftar pustaka. Daftar pustaka itu adalah menuliskan semua sumber, baik sumber secara literasi, sumber dari apa namanya buku yang kamu maksudnya. Oke ya, jadi di dalam data pustaka itu juga adalah, oh iya sekalian maaf, kuesionernya pun dicantumkan, ya, kuesionernya pun dicantumkan kalau perlu semua hasil kuesioner yang terkumpul pun difotokan dan dilampirkan dalam soft copy itu, paham? Jadi misalnya tadi caranya gimana? Mananya? Ya, gimana boleh? Apa, ada yang mau nanya apa boleh? Cantuminnya di belah mananya, Bu? Ya? Dicantuminnya di belah mana? Yang foto hasil-hasilnya? Oh, di lampiran. Di setelah daftar pustaka. Ya, bisa kalian dalam bentuk difoto atau dibuat apa namanya di apa namanya? Di fotoin teh, bukan di foto kamera langsung, di apa namanya tuh, pakai kamera, Di screenshot atau nah screen. di seperti itulah ya, boleh seperti itu. Yang penting kamu betul-betul bahwa kamu dalam penelitian ini melakukan penelitian yang nyata, ya, melalui data yang kamu sebarkan, ya. Jadi tidak penelitian bohongan, tidak boleh memasukkan data, seperti tadi dalam proses editing pun tidak boleh kamu mengganti jawaban, supaya kamu bisa mengujinya secara valid, ya, mengujinya secara benar bahwa itu adalah hasil penelitian kamu. Ibu tidak menuntut kesempurnaan, tidak menuntut kamu harus karya tulisnya harus ideal, ya. Ini kan proses pembelajaran. Nanti karya tulis yang sebenarnya adalah nanti kamu setelah kuliah S1 nanti kamu membuat skripsi. Ya, ini adalah proses belajar. Dulu membuat suatu karya tulis. Ya. Kalau misalnya nanti kamu kelas 3, suatu waktu kamu kelas 3-nya memang tidak virtual lulusnya. Itu nanti ada syarat di mutu hari itu. Kamu harus presentasi, membuat karya tulis ilmiah, ya. Nah, kalau kamu misalnya ada seperti itu, kamu tidak usah lagi susah, tidak lagi pusing kamu memulainya, karena kamu sudah membuat sekarang, sudah membuat latihan, ya. Jadi karya tulis ini ada sebagai bentuk latihan kamu. Suatu waktu kamu memang harus membuat karya tulis untuk kelulusan kamu, ya. Kan ada di tahun-tahun sebelumnya itu kakak kelas kamu itu membuat karya tulis, nanti dibuat hard copy-nya 3 dan ada sidang pengujiannya, ya. Nah mungkin karena pandemi sekarang ini aja tidak menggunakan sidang, tidak membuat karya tulis dan harus sidang, ya. Tapi kalau misalnya suatu waktu kamu seperti itu harus sidang, ya harus membuat karya tulis dan sidang, kamu setidaknya sudah memulai sekarang. Kalau anak IPA belum, anak IPS sudah memulainya dari sekarang, ya. Jadi ciptakan karya tulis yang baik, yang bagus, yang betul-betul itu adalah karya tulis yang orisinil buatan kalian, ya. Orisinil buatan sendiri, gitu, ya.
seperti Ibu apa namanya apresiasi nih ya punya Fatimah ya. Fatimah Salsabila ini benar-benar yang sedang viral gitu ya, dia ingin menelitinya, dia ingin mencoba apa menuangkan dalam bentuk karya tulis, ya hebat ya. Dan yang lainnya juga betul-betul orisinil ya. Sinaira juga bagus, dia ingin mengetahui bagaimana nih proses pembelajaran di daring seperti ini, di era pandemi seperti ini, proses pembelajaran harus tetap berjalan gitu ya. Kalau misalnya tidak punya respect kita gitu ya, tidak punya semangat dalam diri kita, bagaimana bisa berjalan? Ada yang sudah larinya ke males gitu ya, larinya ke menyerah gitu, akhirnya menjadi apa ya kendala buat dirinya untuk mengikuti pembelajaran online. Ya, ini kamu kupas, bagus juga Junairah, hebat ya, penelitiannya bagus gitu ya, sip gitu ya. Oke, terus Kisti juga bagaimana yang namanya apa proses apa malas belajar ya, Kisti malas belajar ya. Iya, Bu. Hmm. Pemanfaatan waktu. Oh iya, memaafkan waktu luang ya. Rizky, Bu, malas belajar. Oh iya, Rizky malas belajar. Iya, ya dibalik ya. Terus Morteja, bagaimana masyarakat kampus dalam apa ya menghadapi pandemi ini, bagaimana protokol kesehatannya. Ini bagus-bagus gitu. Dan itu benar-benar orisinil. Betul-betul kamu buat disusun per babnya itu sendiri. Bagus nggak? Bagus. Ya, apalagi kalau nanti penulisannya, kata letaknya bagus, itu poin tambah juga. Jadi jangan ngasal ngetiknya, banyak yang direvisi nantinya, itu nanti mengurangi. Makanya kenapa harus diintegrasi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Cara penulisan kan ada ya, bagaimana cara mengutip yang baik, yang benar, bagaimana menyusun kalimat di bab antara judul dan isi alinea yang isi alinea 1, alinea 2, seperti apa, kaidah-kaidahnya kan ada itu di dalam penulisan. Ya, apalagi kalau kamu udah benar-benar udah kontennya bagus gitu ya, isi penelitiannya bagus, terus penulisannya, cara penulisannya pun mungkin yang kamu memenuhi kaidah, jadi kayak skripsi aja gitu ya, itu sudah bagus ya, sudah luar biasa kalau kamu sudah bisa membuat seperti itu, gitu ya, seperti itu. Oke, itu barangkali. Jadi sekali lagi Ibu sampaikan batas penentuan waktunya tanggal 7 harus sudah di mana Bu pengumpulannya, di e-learning. Ya, di e-learning soft copy KPI kalian kirim. Ya. Dan Ibu inginkan semuanya bisa membuatnya secara maksimal. Kalau kamu berusaha membuat secara maksimal, berarti selama 1 semester ini kalian nilainya bagus. Ya, karena KPI ini adalah hasil karya tulis, karya nyata bentuk fisik dari semester 2. Ini, ya, karena semester 2 ini hanya 1 bab, yaitu bab penelitian sosial. Ya, seperti itu. Jadi, tolong perhatikan masa pengumpulannya. Kamu atur dari sekarang, aduh gimana ini, tanggal 7 harus sudah deadline, tanggal 7 harus sudah selesai. Berarti sekarang yang masih belum menyebar, itu harus menyebar. Misalnya udah dibuat Google Form-nya, silakan segera sebar. Minimal 2 hari sudah harus kembali lagi ke jawaban. Paksa-paksa tuh responden. Ya, suruh paksa-paksa aja gitu ya. Karena demi untuk deadline-nya tanggal 7 gitu. Karena nanti kan proses mengolah datanya lumayan ini juga gitu ribet gitu ya kan, nanti ada proses editing, ada coding, ada tabulasi, dibuat nanti dalam bentuk diagram ya, seperti itu. Tapi kalau ada kemauan maka banyak jalan yang akan ditempuh, yang akan dilalui ya. Jangan menyerah dulu sebelum kalian berusaha mencoba, jangan langsung menyerah ya. Seperti hari ini sebetulnya ada 2 presentasi nih harusnya, atau minimal 1 orang lah. Tapi mana nih yang menyerah sebelum berperang nih ya, menyerah sebelum memulai nih, nggak hadir lagi ya. Jadi gimana ini, diberikan ini aja, diskualifikasi saja ini kepada murid yang namanya sudah Ibu tentukan. Nggak hadir lagi semuanya ya. Patut
Arham. Arham sama Mila Sadra itu sama, Mula Sadra. Beda orang, Bu. Beda orang. Iya, Bu. Fikri, Yang ini juga beda. Fikri beda ya. Arham beda. Mula Sadra. Jadi ini Fikri, Arham, Mula Sadra. Ada? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Maksudnya tapi ada kan di kelas 10 IPS? Oh, Oh iya, ada Bu. Apa Iya nih? Bu, ada. Tapi jarang muncul ya. Gimana ini? Kita tahu nih. Tugas-tugasnya juga masih banyak yang kosong-kosong aja nih di learning-nya. Eja, apa ada kesulitan, Ja? Gimana nih? Eja bisa deadline tanggal 7? Halo? Oke ya, untuk yang tidak presentasi harian ini berarti ya sudah tidak ada lagi kesempatan. Tapi kalau misalnya masih memang harus mau mencoba boleh di minggu depan. Yang belum silakan siapkan. Ya. Ini sendiri nih. Ini Pak. Ini pasti nih. Rizky? Ya, Bu. Cuman kamu aja ini udah pada keluar ya? Barusan jaringan. Belum. Masih ada, Ibu. Oh, masih ada. Tadi Oh. ibunya nge-like, Ibu ya. Masih ada Bu. Iya, ini jaringannya. Aduh, ampun. Oke, Iya. dari tadi Ibu, oh ini ya kameranya ditutup ya. Enggak Bu. Dari tadi? Ada kok. Oh, ada, oke. Enggak, ada. Oke, ya, coba ada yang mau ditanyakan barangkali. Fatimah Salsabila, silakan. Isti, manfaatkan barangkali ada kendala, ada masalah di proses penyelesaian KPI-nya. Untuk aku nggak ada, lancar. Apa boleh Bu Junaira, kan survei aku itu ada yang tertutup, ada yang semi terbuka, ada juga yang terbuka kan Bu. Nah terus pengennya itu yang kualitatif, tapi kemungkinan juga pasti ada angka-angkanya. Nah itu jadinya termasuk kuantitatif atau kualitatif? Jadinya kuan. Cuman yang itu yang terbuka ya, semi terbuka itu berarti ada jawabannya, ada jawaban secara uraian ya. Nah, iya, jadi berarti ada kalau pilihannya, gitu, tapi harus ngeurain lagi. Nah, nanti gini aja di saat kamu menganalisis jawaban ya. Maksudnya ada, misalnya jawaban udah masuk nih, uraian. Nah, kamu berikan kode. Misalnya itu, arahnya kemana si jawaban itu. Ya, nanti misalnya kamu kan bisa, ini mah sama misalnya. Ini, nanti kamu dari jawaban yang semi terbuka itu, kamu udah bisa membuat semacam inilah, kode lah, ringkasan bahwa, ini arah jawabannya A, ini arah jawabannya B, gitu. Jadi kamu punya standar jawaban juga gitu, ya. Oke, karena itu biasanya kan semi terbuka itu misalnya jadi gini, jawaban A alasan misalnya kan gitu ya, jawaban B alasannya apa, berarti di alasannya ini yang terbuka kan, dia kan menyampaikan alasannya apa dengan uraian kan. Nah kalau seperti itu berarti kamu harus bisa nanti membuat kode sendiri. Misalnya, jawaban seperti itu masuknya ke kode apa gitu ya. Itu di proses yang coding tadi yang kedua. Ya.
Jadi mengklasifikasikan lah, mengelompokkan. Oh ini yang kelompoknya ke sini, ini kelompoknya ke sini. Nah itu kan seperti itu. Karena kamu menggunakan jenis pertanyaannya yang semi terbuka, tidak hanya tertutup. Ya. Ya kalau misalnya nanti akhirnya kamu menghitung angka-angka, ya ini masuknya ke kuantitatif. Ya. Jadi sebetulnya mah kalau misalnya tidak menggunakan data dengan literasi itu kualitatif. Tapi kalau misalnya akhirnya menghitung ada presentasi gitu ya, berapa menjawab pertanyaan ini dan akhirnya kesimpulannya seperti apa, itu adalah kuantitatif. Ya. Paham? Walaupun lebih banyak yang deskriptifnya, Bu. Gimana? Jadi lebih banyak buat ngejelasin pakai kata-kata dibanding angka. Oh. Jadi termasuk. Oh, isinya tetap menggunakan kata-kata ya. Tapi kan nanti yang pada akhirnya yang akan kamu berikan kesimpulan itu berapa yang menjawab itu, berapa yang menjawab ini kan? Jadi akhirnya nanti ke arah kesimpulannya tetap menghitungkan berapa yang menjawab deskripsi A, deskripsi B gitu kan? Sampai akhirnya nanti kamu akan menyimpulkan, oh, coba seperti apa contohnya pertanyaannya coba ada nggak yang bisa kamu contohkan? Sebentar, Bu. Ya. Paling Ibu kalau misalnya dari rumusan masalah saya ya, itu tuh berbasisnya itu apa sama bagaimana. Jadinya masuk ke kualitatif ya. Oh, apa dan bagaimana? Oh ya. Nanti apa dan bagaimananya itu di apa namanya dibagikan dalam bentuk kuesioner. Ya kan? Iya. Nah, ya sudah, nanti gimana di simpulan akhirnya bagaimana mendeskripsikan isi dari para responden, ya. Ya kalau memang itu masuk kualitatif ya kalau kamu bisa mendeskripsikannya dengan kalimat uraian, ya itu bisa ke kualitatif. Ya, karena itu sebetulnya seperti gini misalnya pengaruh pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar murid gitu kan, itu sebenarnya kualitatif. Ya kan? Cuman mungkin dalam proses pengolahan datanya menggunakan kuantitatif, tapi isi kontennya itu nanti kesimpulannya kualitatif. Mungkin begitu kan? Ya, ya nggak apa-apa kalau akhirnya kamu menyimpulkannya dengan deskripsi, ya, karena judulnya juga kan memang judulnya deskripsi kualitatif kan? Nah, gitu seperti itu mungkin. Akan jadi kuantitatif itu pada saat mengolah datanya mungkin gitu ya. Tapi kan penelitiannya mas setelah diketahui bukan presentasinya yang kita, tapi bagaimana kesimpulan dari jawaban-jawaban dari yang disampaikan oleh responden. Nanti kalau misalnya kualitatif tinggal apa sih deskripsinya, bagaimana uraian keseluruhannya, jawaban keseluruhannya, gitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada lagi Junaira yang mau ditanyakan lagi? Enggak? Enggak ada. Oke. Ya, Rizky ada yang mau ditanyakan? Rizky? Belum ada Ibu kayaknya. Belum, Rizky? Eja? Eja? Nggak ada, Bu. Nggak ada, berarti aman-aman, lancar-lancar aja ya. Tanggal 7 sudah harus selesai, fix ya. Seperti Mas Sabila, harus sudah bisa ini ya, bisa terkumpul segera ya. Ini kan masalahnya respondennya Sabila kan heterogen gitu ya. Kita nggak tahu siapa yang mengisi kuesioner kamu mungkin ya. Atau kamu kenal banget yang mengisi kuesioner kamu siapa? Teman atau gimana?
teman-teman, terus ada temannya teman. Nah, seperti itu namanya sudah heterogen. Kita nggak tahu responden yang kita pilih itu yang kenal dekat dengan kita atau tidak, kita kan nggak tahu. Sehingga nggak tahu usianya berapa dan sebagainya. Itu heterogen, seperti yang tadi ditanyakan oleh Rizky. Apa sih itu heterogen gitu? Coba merupakan gambaran keberagaman gitu ya. Perbedaan yang menunjukkan suatu keanekaragaman heterogen itu. Beda dengan homogen. Homogen itu contohnya ya tadi murid SMA Plus Matahari kan sama tahu gitu ya. Kitanya tahu terhadap yang mau kita kasih kuesioner itu kita tahu ya. Tahu dari sisi kebiasaan, usia gitu ya, latar belakang gitu kan. Walaupun akhirnya mereka di dalamnya berbeda, heterogen juga usia, latar belakang, bukan usia mungkin nanti sama ya seusia kalian. Tapi bukan dilihat dari itu, urgensi terhadap pertanyaannya itu yang menjadi heterogen dan homogen gitu. Urgensi terhadap pertanyaannya gitu ya. Seperti itu. Oke, kalau misalnya Fatimah sudah bisa mengumpulkan 50, silahkan cepat diolah ya datanya ya. Oke, itu saja barangkali ya yang Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini itu bisa kalian bisa memulai bekerja di bab 4 gitu ya. Di bab 4, kalau bab 3 mungkin tidak perlu dipresentasikan di sini, dan ada lagi waktunya. Bab 3 tinggal kamu masukkan apa metode penelitiannya, bagaimana teknik pengumpulan datanya, kan sebenarnya itu tinggal kopas-kopas aja ya. Kalau bab 3 ya. Itu enggak? Nah, yang paling penting adalah bab 4 dan bab 5. Ya. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya dan keikutsertaan dalam pembelajaran hari ini, karena banyak juga nih teman-temannya yang menghilang entah kemana gitu ya. Nggak ada Ibu, kabar terima kasih berita. juga Ibu. Iya, nggak ada kabar Makasih, berita Bu. aja sama-sama ya. Untuk e-learningnya kemarin ada tugas nggak? Udah di-share belum? Share-nya bab 3 ya kemarin tuh ya? Iya, Bu, bab 3 sama Udah kuesioner. di-share belum? Maksudnya aku belum masukin, Bu. Padahal kan Udah bab, dikerjain. padahal bab 3 kan pasti harus ada juga kan, udah pasti sebetulnya mah, cuman tolong di-share juga gitulah ya, untuk Ibu melihat oh bab 3-nya seperti apa. Kamu sudah nggak ada masalah, sebetulnya bab 3 mah memang gampang-gampang saja sih. Yang paling penting sekarang kalian udah mulai harus fokus ke yang bab 4 dan bab 5 ya. Ya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu.